Sekretaris Sahabat Montari, anggota Sahabat Munawir, Sahabat Sandi, dan Sahabat Imam Rofi. Kemudian yang kedua, Departemen Kaderisasi, Ketua Ismail, Sahabat Ismail, Sekretaris Sahabat Alim, Koordinator Departemen Sahabat Rudi, ya, Sahabat Rudi. Kemudian anggota Sahabat Supri dan Sahabat Mukhlas. Untuk selanjutnya Majelis Zikir dan Sholawat, Ketua Muhammad Soleh, Sekretaris Arif, Koordinator Sahabat Amin, anggota Atoilah. Kemudian Sab Koryon, Komandan dan Subani, Wakil Komandan dan Rawi, anggota dan Soleh dan Bunda dan Sunarko. Kemudian di bidang dakwah, Ketua Kiai Rofi'i, Sekretaris Kiai Munir, Koordinator dakwah Sahabat Jamal, anggota Sahabat Hakim dan Mawahid. Untuk selanjutnya bidang ekonomi, Ketua Sahabat Tanda, Sekretaris Sahabat Sucipto, Koordinator Sahabat Surafi'i, anggota Sahabat Puji, Sahabat Pakai. Kemudian divisi media, Ketua Sahabat Sohid, Sekretaris Sahabat Husnul, Koordinator Sahabat Minam, anggota Sahabat Wahyu dan Sahabat Edi. Nama-nama yang sudah saya panggil silahkan berkumpul sesuai departemen masing-masing. Ya, sekretaris sih sob. Pimpinan sidang aku sekretaris. Anggota. Nah, pemesannya itu kan karena makanya lo di mana nih? Kadung sudah ya. Sebelum kita mulai agenda sidang pada hari ini, perkenalan kami untuk mengenalkan yang ada di depan ini. Saya selaku ketua sidang Ahmad Jalaluddin, kemudian sekretaris sidang Sahabat Fahmi. Untuk mengefisiensi waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang program kerja pada malam hari ini resmi kami buka. Orang yang ya. Sudah kumpul ya. Jadi ngeten, aturan sidang nanti ini ketukan palunya nanti pakai mic ya. Jadi 3 ketukan digunakan untuk membuka
sidang, kemudian dua ketukan digunakan untuk menunda atau mencabut skorsing sidang. Kemudian satu ketukan digunakan untuk mengesahkan keputusan per poin. Jadi nanti ada poin-poin yang ada pada draft di situ. Nanti ketentuannya ada satu ketukan. Langsung ya, sudah. Keputusan sidang pleno yang pertama. Ini tak baca semua atau dibaca sekilas saja? Kesepakatan sekilas saja. Keputusan sidang pleno 1 pertama, nomor 01 Muskerancap 1 garing PAC 732 garing 6 garing 2006 tentang tata tertib musyawarah kerja anak cabang 1, menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan. Di situ bisa dibaca. Memperhatikan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat harian pimpinan, kemudian menetapkan, mengesahkan hasil tata tertib musyawarah kerja anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayeng tahun 2026. Sidang pleno yang pertama tentang rencana tata tertib musyawarah kerja anak cabang 1 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayeng. Yang pertama pasal landasan dan dasar. Landasan dan dasar penyelenggaraan musyawarah kerja Muskerancap 1 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayeng tahun 2026 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor pasal 17 tahun 2004 dan seterusnya. Yang kedua, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor pasal 60 dan seterusnya. 3. Keputusan rapat pleno pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayeng dan seterusnya. Apa ya? Kemudian pasal yang kedua, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor pasal 63 Musyawarah Kerja Anak Cabang Muskerancap diselenggarakan untuk yang pertama, merencanakan dan mengevaluasi melaksanakan program dan seterusnya. Silakan dibaca. Dari pasal yang kedua mungkin ada kejanggalan. Ya, sepakat. Pasal yang ketiga, peserta pimpinan anak cabang, pimpinan ranting. Sepakat. Pasal yang keempat, kewajiban dan hak peserta. Yang pertama, peserta wajib mengikuti dan seterusnya bisa dibaca. Kemudian yang kedua, setiap peserta urusan musyawarah kerja anak cabang mempunyai hak. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang diatur oleh pimpinan sidang dan seterusnya bisa dibaca. Mungkin ada kejanggalan ataupun usulan.
Sepakat? Pasal yang kelima, persidangan. Yang pertama, musyawarah kerja anak cabang mengagendakan sidang-sidang pleno dan komisi. Yang pertama, sidang pleno terdiri dari sidang pleno 1, penetapan tata tertib musyawarah kerja. 2, pleno, sidang pleno 2, pengesahan program kerja pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam tahun 2005-2008. Yang kedua, sidang komisi terdiri dari komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, komisi E, meliputi organisasi, majelis zikir, barisan Ansor Serbaguna, Departemen Ekonomi dan Media. Yang kedua, dan selanjutnya bisa dibaca. Sepakat? Ya. Pasal yang ke-6, pimpinan sidang. Yang pertama, pimpinan musyawarah kerja anak cabang adalah pimpinan anak cabang. Yang kedua, pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang musyawarah. Yang ketiga, pimpinan sidang terdiri dari 1 orang ketua dan sekurangnya 1 orang sekretaris. Bahkan pasal yang ke-7, pengambilan keputusan. 1. Keputusan musyawarah kerja anak cabang diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan PTPRD. Sepakat? Pasal yang ke-8, ketentuan penutup. Yang pertama, segala sesuatu yang belum diatur dalam tertib ini akan diputuskan oleh pimpinan sidang musyawarah kerja anak cabang melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, peraturan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan musyawarah kerja anak cabang berikutnya. Sepakat? Ditandatangani pimpinan pleno 1, ketua, sekretaris, tanda tangan. Mungkin di situ sudah saya siapkan untuk menyingkat waktu. Di situ ada kalau di situ di departemen ya organisasi dan kaderisasi. Di sidang komisi ini saya gabungkan. Di komisi A itu organisasi dan kaderisasi, komisi B majelis zikir dan sholawat, kemudian komisi C barisan Ansor Serbaguna, komisi D Departemen Ekonomi, komisi E media. Mungkin bisa dilihat sesuai program kerjanya masing-masing. Di situ sudah saya kasih gambaran. Mungkin dari departemen masing-masing, dari musyawarah departemen masing-masing mungkin ada tambahan, ada pengurangan, atau bahkan ditambahi lagi, itu bisa. Ini kira-kira dikasih waktu berapa menit untuk nantinya menyampaikan program kerja yang ada pada hari ini. Mungkin bisa disepakati. 5 menit kelamaan enggak? 5 menit? Kelamaan enggak? Kelamaan enggak? Nah, bonus. Di situ kan sudah saya kasih gambaran ya. Contoh saya tentukan di program komisi A tentang organisasi kaderisasi. Program kerjanya sudah mungkin di kolom yang masih kosong itu bisa ditambahi, atau bahkan yang sudah ada itu bisa dihilangkan, diganti, tidak apa-apa. 5 menit. Berapa? 5 menit? Sahabat Ismail selaku ketua 5 menit ya. Sepakat? Sepakat?
16 ya. Jadi nanti setelah sampai tulis, sampai musyawarahkan kepada teman-teman ataupun anggota departemen masing-masing, nanti bisa dipresentasikan, disampaikan ke dalam forum. Menit terakhir. Oh, 21. Ya saya kan carane apa sidang pokoknya terpadu ke ibu. Mulai jalan. Asal aku yang berani benar semua. Iya. Apa? Iya. Ini apa? Ini apa? Mas kan aku aja dulu. Nah, lapor dulu dulu. Dengan Tuhan Pak Tio. Jangan.